Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM, balik lagi di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Oke, dan hari ini kita bakalan ngebahas topik yang deket banget sama kehidupan kita sehari-hari nih, yaitu tentang apa coba? Tentang bagaimana caranya membaca peluang usaha ya. Ini bukan tentang gimana sih cara jualan kopi literan misalkan, atau gimana sih cara thrift shop gitu ya, tapi ini tuh cara gimana bisa ngeh gitu ya, kita itu nyadar gimana peluang usaha di sekitar kita. Nah, gimana sih caranya, kita bakal membahasnya bersama narasumber kita ya hari ini. Langsung saja kita sapa, siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya Pak. Iya, harus semangat. Soalnya sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah saum. Iya, harus semangat. Siap. Jadi meskipun nanti mah kita ngobrolnya pas waktu lagi saum ya Pak ya, tapi tetap harus semangat gitu ya Pak. Oke. Berarti Pak kalau bulan puasa berbagi ilmunya itu pahalanya itu lebih besar ya Pak ya? Ya kalau niatnya kita ikhlas, insya Allah ini jadi amal baik. Oke, berarti Bapak hari ini udah siap untuk berbagi ilmu sama Lisna dan teman-teman ya? Oke. Bapak hari ini Lisna teh mau tahu nih Pak tentang peluang usaha. Kadang kan kita teh melewatkan hal-hal di sekitar kita, padahal itu tuh bisa jadi peluang usaha gitu Pak, boleh Pak? Iya betul, memang semuanya kan berangkat dari peluang usaha. Ada tidak ada peluangnya. Jangan sampai kita melaksanakan kegiatan usaha tetapi ternyata tidak punya peluang. Jadi teman-teman UMKM kita itu harus memahami dulu apa sih sebetulnya peluang usaha. Nah itu Pak, apa tuh jadi usaha teh? Peluang usaha itu merujuk kepada sebuah keadaan atau mungkin orang mengatakan situasi dan kondisi di mana dalam keadaan itu terdapat kesempatan untuk memulai kegiatan usaha baru atau mengembangkan usaha yang ada, dan keadaan itu berpotensi untuk memberikan keuntungan yang banyak. Nah itu namanya peluang usaha. Oke, keadaan di mana nah Pak caranya biar kita tahu iya peluang usaha ya gimana tuh Pak? Ya betul, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang keadaan, berarti ada sebuah instrumen atau alat untuk mengetahui tentang keadaan itu. Ini kan kalau misalnya bahasa anak kuliah itu identifikasi peluang. Identifikasi peluang, oke. Kita harus mengetahui keadaan peluang usaha di depan kita. Jadi caranya itu ya teman-teman harus mau terjun ke lapangan. Atau mungkin bahasa kerennya itu kita melakukan riset. Riset pasar itu kan terdiri dari satu, misalnya kita mengobservasi, mengamati gerak-gerik pasar. Bagaimana misalnya perilaku pasar yang ada pada saat ini. Satu, yang kedua selain mengamati gerak-gerik pasar, juga kita harus mengamati industri-industri yang sudah ada di pasar. Kenapa? Kita ingin mengukur. Satu, tentang ukuran pasar. Yang kedua tentang kemampuan dari industri-industri yang ada. Apakah antara ukuran pasar dengan kemampuan industri yang ada itu sudah bisa memenuhi atau belum? Soalnya kalau misalnya ukuran pasar semuanya sudah dipenuhi oleh industri yang ada, kalaupun kita mau masuk, kira-kira kita bisa tidak bersaing dengan industri yang sudah ada dan sudah mapan mungkin. Nah ini juga memang risikonya cukup besar. Tetapi ketika kita turun ke lapangan melalui observasi, kemudian kita juga membandingkan antara jumlah pasar yang ada dengan jumlah produsen yang ada, ternyata masih lebih besar konsumen. Berarti ada peluang. Satu itu. Yang kedua juga kita mungkin akan melakukan wawancara. Kalau pertama kita mengamati gerak-gerik pasar atau namanya itu
customer behavior. Oke, customer Kita behavior. akan mengamati bagaimana kondisi pasar pada saat itu. Yang kedua, kita juga selain mengamati, menanyakan kepada pasar. Atau dan bahasa anak kuliah namanya interview. Jadi mewawancarai pasar sehingga dari kegiatan observasi kemudian mewawancari pasar akan muncul informasi. Informasinya itu satu, apakah permintaan pasar selama ini sudah terpenuhi atau ada permintaan-permintaan yang sifatnya laten belum terpenuhi. Nah, apabila misalnya kita melihat ada beberapa keinginan pasar yang belum terpenuhi oleh para industri yang ada, berarti kita punya peluang. Jadi kita itu harus hadir dan membawa barang atau jasa yang bisa memenuhi permintaan yang belum terpenuhi oleh pesaing. Berarti ada peluang. Nah, jangan sampai kan seperti tadi, ketika ukuran pasar dengan jumlah industri yang ada itu hampir sama, kalaupun kita akan masuk misalnya, kita siap tidak untuk bersaing dengan mereka. Artinya pendatang baru harus bisa merebut pasar dari pasar industri yang sudah ada. Bisa tidak? Bisa, oke. Tapi kita juga harus mengukur kemampuan kita. Misalnya begini, Pak, peluang itu memang tetap ada karena pasar juga welcome. Siapapun boleh masuk. Sekalipun misalnya sudah ada industri. Tapi siapapun bisa masuk. Masalahnya, apakah kita sudah bisa menyusun sebuah strategi untuk bersaing dengan industri yang ada? Kan brandnya itu sudah terbentuk, sementara kita penantang baru. Kita merintis. Nah, jadi itu yang menjadi pertimbangan ketika kita harus membaca tentang peluang usaha. Ternyata pasarnya itu memang sedang tumbuh. Kemudian industri-industri yang ada itu kelihatannya sudah dewasa, artinya ada kejenuhan. Masuk. Jadi masuk kita untuk memenuhi permintaan pasar yang mungkin selama ini mendapat suplai dari industri yang ada sudah merasa jenuh, artinya tidak ada modifikasi, tidak ada sesuatu yang mungkin menggairahkan pasar, itu peluang kita. Jadi strateginya itu observasi, kemudian wawancara. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melakukan wawancara akan semakin tahu apa permintaan pasar yang belum terpenuhi sampai dengan saat ini. Ya, atau mungkin bahasa dalam ilmu marketing itu ada yang namanya permintaan laten. Ada ekspektasi dari pasar yang sampai dengan saat ini para pesaing belum bisa memenuhi. Nah, itu juga peluang. Contoh misalnya Genji menginginkan harga-harga itu cenderung lebih murah dan memang berkualitas. Kan Genji itu melek dengan pengetahuan, sehingga dia berekspektasi saya ingin mendapatkan barang-barang ini harganya murah tetapi kualitas standar sama dengan yang lain. Berarti kan ada peluang. Bagaimana caranya pabrik membuat barang kemudian harganya murah tetapi berkualitas? Itu ada kesesuaian dengan Genji. Ini salah satu contoh. Oke. Nah, Bapak berarti Pak kan barusan tuh adanya permintaan pasar atau ekspektasi konsumen yang belum terpenuhi ya Pak ya, begitu? Iya, betul. Berarti kan kalau di situ belum terpenuhi berarti kita nih Pak harus memenuhinya. Berarti itu kan bakal munculnya ide. Berarti Pak ide bisnis sama peluang itu bedanya bagaimana tuh atau sama tuh? Kalau ide bisnis itu kan bagian dari eksekusi yang akan kita susun. Jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui ada peluang pasar, kemudian kita harus menyusun ide kira-kira bagaimana kita membuat barang ini bisa memenuhi permintaan yang belum terpenuhi oleh para pesaing kan itu. Jadi muncul ide. Jadi ide-ide bisnis itu muncul ketika kita menemukan peluang-peluang usaha. Satu itu. Yang kedua bisa juga kita mencoba membayang-bayangkan bagaimana konsumen membayangkan sebuah barang yang sebelumnya sebetulnya belum terbayangkan. Itu namanya ide yang benar-benar kreatif. Jadi membuat barang yang sebetulnya konsumen satu ketika akan sangat membutuhkan. Bisa. Tapi biasanya
ide itu muncul ketika kita bisa membaca peluang usaha. Seperti tadi, Genji itu rata-rata menghendaki bahan-bahan yang kita kirim cenderung lebih murah tetapi berkualitas. Berarti kan ada satu ekspektasi. Nah, kita menghadirkan produk dengan harga yang lebih murah tetapi kualitas tetap kita jaga. Kan laku. Jadi sekarang itu banyak sekali caranya bagaimana kita bisa memenuhi ekspektasi konsumen yang masih bersifat laten. Contoh misalnya ada sekelompok para pemuda atau Genji, kan merokok itu kelihatannya nggak maco, tetapi dia ingin menghindari dari aspek gangguan kesehatan. Ada ekspektasi ingin merokok tapi tubuh tetap sehat. Kita harus menciptakan rokok itu yang bisa menyehatkan, tah rokok naon. Gitu. Kan ide ya, ide yang inovatif. Oke, nah Bapak ngobrolin tentang peluang usaha sendiri nih Pak. Gimana sih Pak caranya, maksudnya kadang nih Pak kan sekarang lagi tren atau lagi ramai banget kayak bisnis coffee shop atau apa. Nah Pak gimana sih cara membedakan bahwa itu benar-benar peluang usaha yang potensial bukan cuma tren gitu? Ya, berarti kita itu kan yang namanya meriset itu kita ingin melihat apa yang terjadi pada lingkungan eksternal itu. Misalnya begini, ada lingkungan eksternal yang masuk kategori mikro. Salah satu contoh misalnya konsumen. Kita akan membaca perilaku konsumen atau customer behavior itu sekarang seperti apa. Kalau sudah terbaca, berarti kita harus menyusun strategi. Bagaimana kita menciptakan produk atau jasa yang bisa memenuhi ekspektasi-ekspektasi yang selama ini belum terpenuhi. Nah itu juga kan kemampuan kita membaca lingkungan eksternal. Kenapa? Karena kalau kita bisa membaca lingkungan eksternal, di situ kan bakal menemukan berbagai macam problem. Satu, problemnya itu pesaing sampai dengan saat ini belum bisa membuat produk yang bisa melampaui harapan-harapan konsumen. Yang kedua, ada permintaan yang belum terpenuhi. Kenapa? Karena jumlah pesaing ternyata lebih sedikit. Sehingga konsumen itu mendapatkan pasokan dari pesaing yang tidak sesuai dengan kebutuhan dia. Masalah kan? Peluang. Kemudian juga perubahan teknologi. Itu bisa menjadi peluang. Contoh misalnya sekarang digital. Dulu orang berjualan harus menggunakan pendekatan tradisional. Serba fisik, serba ketemu dan lain sebagainya. Kan orang juga satu saat punya ekspektasi bagaimana caranya bisnis itu tidak harus banyak menyita waktu. Sehingga muncul digital. Nah dengan adanya digital itu kan berpeluang untuk meningkatkan penjualan. Jadi kita harus bisa membaca perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan, baik internal maupun eksternal. Nah itu ya, jadi baca. Baca, Oke, tadi itu kan Pak ada apa namanya tuh kayak observasi wawancara gitu ya Pak. Nah Pak sebetulnya nih Pak untuk peluang usaha sendiri itu lebih sering munculnya itu berdasarkan pengalaman pribadi atau dari seperti yang tadi riset pasar sih, kayak gini kan Pak misalnya hilang dompet nih terus kayak ya coba aja di dompetnya ada GPS pasti bisa ditemukan. Nah itu kan Pak dari pengalaman nih, oh iya ini ide usaha nih, peluang nih bikin dompet yang ada GPS misalkan gitu. Nah kan pengalaman pribadi tuh Pak karena dompetnya hilang misalkan Teh. Nah lebih banyak itu peluang usaha itu terjadinya itu dari pengalaman pribadi atau dari riset Pak? Bisa jadi, misalnya kita membayangkan sebagai konsumen, ketika ada satu masalah yang menimpa diri kita seperti tadi, kan muncul ide. Berarti hampir sama kasusnya pada orang lain juga. Ketika hilang dompet supaya mudah kita temukan, oh dompet itu ternyata pakai GPS. Itu kan salah satu pengalaman yang bisa menjadi peluang. Jadi peluang pasar itu muncul ketika ada problem. Problemnya apa misalnya? Banyak kan? Sok, listnya nano. Misalnya apal problem kemudian menjadi peluang usaha. Yang barusan mungkin? Yang barusan. Terus seperti begini kan kecenderungan ketika pasar sudah memasuki era persaingan sempurna. Kan pasar itu yang mengendalikan pasar itu yang mengendalikan harga. Kemudian ekspektasi pasar itu harga-harga itu kan ingin lebih murah tetapi berkualitas
itu kan problem. Iya, betul. Problem pasar itu sekarang mengharapkan harga barang cenderung turun tetapi kualitas tetap terjaga. Oke, Nah, oke. kita hadir dengan Iya, iya. produk yang bisa menjadi solusi. Harga murah tetapi kualitas tetap terjaga. Itu salah satu problem yang kita anggap akan memberikan peluang ketika kita mampu membaca. Oke. Apalagi sekarang misalnya kan ada kasus bagaimana caranya pengiriman barang itu supaya bisa cepat, hitungan detik. Orang berpikir sekarang delivery itu menggunakan drone. Kan bisa ya. Iya, betul. Oke, nah Pak kalau misalkan nih Lisna teh udah nemuin apa peluang usahanya, oh ini peluang usaha nih Pak, apa yang harus dilakukan gitu Pak setelah mengetahui peluang, usaha setelah menemukan gitu peluangnya? Jadi begini, pertama itu kan ada sebuah alat untuk menemukan peluang usaha. Pertama kita observasi, Observasi. melihat customer behavior. Kemudian untuk meyakinkan tentang customer behavior itu kita melakukan interview, wawancara. Dari hasil itu tentu akan ada informasi-informasi. Nah, ketika informasi-informasi itu kita dapatkan, artinya informasi itu kan berupa problem dia, berupa ekspektasi dia. Nah, ketika kita sudah menemukan beberapa peluang dari pasar itu, kita sekarang menyusun strategi. Satu, peluang-peluang itu harus kita analisa. Apakah peluang usaha itu sesuai dengan kemampuan yang ada pada perusahaan kita? Artinya kita berbicara tentang resource, sumber daya yang kita miliki itu kira-kira mendukung tidak? Yang kedua, apakah peluang itu dari sisi keuntungan akan memberikan untung banyak atau bagaimana? Yang ketiga, apakah peluang itu dalam jangka panjang akan tumbuh sesuai dengan harapan kita atau bagaimana? Nah, dari hasil analisa itu baru kita akan membuat strategi. Oh, kalau begitu peluang segera kita manfaatkan. Dengan satu, misalnya kita mengalokasikan beberapa sumber daya yang kita butuhkan. Nanti kita bicara tentang finance, bicara tentang delivery, bicara tentang bagaimana misalnya memuaskan pasar. Nanti kan akan kita susun langkah-langkah supaya peluang itu tidak sia-sia. Oke, berarti jangan langsung dieksekusi ya Pak ya? Jangan dulu karena tidak semua peluang usaha menurut pengamatan kita sementara itu akan memiliki kesesuaian dengan sumber daya yang kita miliki. Jadi kita memang harus dulu melakukan analisa. Ya, oke Sobat UMKM jangan langsung dieksekusi pas punya ada peluangnya terus dapat ide jangan langsung dieksekusi tapi analisa dulu ya Pak ya. Kan biasanya begini, kalau misalnya ketika kita sudah menemukan informasi tentang peluang, peluang itu kemudian kita analisa, kita susun strategi dan itu semua tertuang dalam bisnis plan kan, rencanakan dulu. Jadi perencanaan usaha itu semuanya bermuara dari hasil analisa pasar. Itu. Oke Bapak, kalau dalam bisnis itu ya Pak, misalkan kan udah menemukan peluang, terus teh ada idenya, terus teh udah dianalisa juga gitu. Nah udah buat ya Pak ya, buat web produknya misalkan teh. Nah Pak, seberapa penting sih Pak kita harus istilahnya tuh uji coba produk itu? Penting gak sih atau harus gak sih? Oh, harus. Karena apa yang kita lakukan belum tentu selaras dengan harapan-harapan konsumen. Karena itu harus ada yang namanya tes pasar. Tes pasar, oke. Jadi begini kan, ketika kita akan membuat produk, pertama kita kan riset dulu. Kita harus mengukur permintaan pasar. Kemudian kita mendesain produk dalam bentuk kecil atau sedikit, kemudian sampaikan ke pasar. Apakah rancangan produk ini memiliki kesesuaian tidak dengan pasar? Kalau tidak, perbaiki. Kalau ternyata yang kita rancang itu ada kesesuaian dengan ekspektasi pasar, karena pasar mengiyakan, produksi. Jadi begitu ya. Jadi tahapannya itu ketika ada peluang, jangan langsung kita eksekusi. Jangan dulu, analisa dulu kan. Oke, kalau langsung dieksekusi tanpa perencanaan itu dampaknya tuh atau ya, akibatnya tuh gimana tuh Pak?
menjadi tidak terarah. Pada akhirnya resiko kegagalan itu akan besar. Resiko kegagalannya besar ya Pak ya. Karena kita tidak bisa mengestimasi apakah peluang itu betul-betul memiliki kesesuaian tidak dengan kemampuan usaha kita. Artinya kita bicara resource sumber daya. Ternyata misalnya SDM kita kurang siap, pabrik kita juga kurang siap dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Kita udah kontrak, kemudian pabrik belum siap, kan kita kena klaim. Jadi teman-teman UMKM memang sebaiknya yang harus kita lakukan itu analisa dulu peluang usaha yang bersumber dari pasar. Setelah kita analisa baru kita tentukan strategi kira-kira apa sih yang bisa memenuhi dari hasil analisa pasar itu. Oh misalnya kita menggunakan strategi pertumbuhan, artinya peluang itu segera kita eksekusi. Tahapannya pun ada gitu. Oke, selanjutnya nih Pak ada pertanyaan titipan nih dari teman Lisna, katanya dia tuh pernah ngedengar istilah katanya expert judgment, itu teh apa sih Pak? Expert judgment. Jadi expert judgment itu kelompok ahli yang terdiri dari satu pelaku usaha itu sendiri. Yang kedua bisa jadi asosiasi. Yang ketiga dunia akademis. Yang keempat pihak pemerintah regulasi. Jadi ketika kita menyertakan expert judgment artinya kita ingin mendapatkan kepastian bahwa hasil observasi kita, wawancara kita itu memang mendapatkan penilaian dari expert judgment. Semakin menguatkan hasil penemuan kita. Contoh begini, kita satu ketika mengidentifikasi peluang usaha. Oh ternyata ada permintaan yang selama ini belum terpenuhi oleh pesaing. Yang kedua, kita menganalisa apa permintaan yang selama ini belum terpenuhi. Ternyata misalnya fitur produk itu sekarang kelihatan sudah ketinggalan zaman. Nah, hasil analisa kita semakin meyakinkan apabila mendapatkan penilaian dari expert judgment. Kata para ahli, memang betul produk-produk fashion yang konsumen inginkan pada saat ini fiturnya itu harus menarik, tidak boleh monoton misal dari warna, dari jahitan, dari model dan sebagainya. Nah itu kan semakin menguatkan. Ini ada peluang. Kenapa? Ada ekspektasi yang belum terpenuhi. Jadi kita masuk merancang model yang sesuai dengan apa yang konsumen harapkan. Masuk kita. Berarti Pak lebih efektif mana sih Pak antara ya bagi UMKM ya antara expert judgment atau observasi langsung? Kalau menurut saya expert judgment itu kan butuh biaya, baik biaya finansial, biaya energi, biaya waktu. Kalau bagi kita sebagai UMKM cukup kita observasi langsung turun ke lapangan, amati apa yang terjadi dengan perilaku konsumen. Ternyata misalnya konsumen itu menghendaki A, B, C, D tulis. Nah untuk meyakinkan hasil observasi, kan observasi itu mengamati. Baru kita wawancarai. Tanya secara mendetil tentang ekspektasi dari konsumen. Nah itu akan muncul sebuah informasi tentang permintaan pasar. Dari informasi permintaan pasar itu kita bisa melihat apakah pesaing sudah bisa memuaskan. Ternyata jawabnya masih kurang. Mana yang kurang? Oh ternyata harga terlampau mahal. Delivery misalnya lambat. Nah kita masuk dengan harga lebih murah dan delivery lebih cepat. Bisa sukses. Tapi Pak kalau misalkan nih Pak kombinasi keduanya gitu berarti itu justru lebih ideal gitu ya atau gimana tuh? Nah biasanya itu untuk kelompok usaha menengah karena dia kan punya biaya. Gitu. Kalau UMKM misalnya gotong royong untuk menghimpun biaya menghadirkan expert judgment itu lebih bagus. Terukur dan akurat karena mereka itu ahli. Oke. Nah Pak berarti Pak gimana sih strategi dalam memanfaatkan peluang usaha ini? Ya jadi begini ya, ketika peluang usaha sudah kita ketahui, kemudian peluang usaha itu kita analisa. Sesudah kita analisa ternyata ada beberapa peluang usaha yang memiliki kesesuaian dengan sumber daya yang kita miliki, baru kita membuat bisnis plan, kemudian eksekusi. Jangan kita biarkan. Kenapa?
ada peluang, kita punya kekuatan. Mengapa kita biarkan? Berarti resource yang kita miliki sia-sia, tidak produktif. Oke, berarti Pak pas mau eksekusi nih Pak, gimana sih Pak menentukan skala usaha kita itu pas di tahap awal? Maksudnya tuh tadi kan kecil menengah berdasarkan modal atau gimana tuh? Ya itu kan klasifikasi usaha memang sesuai dengan fakta, ada mikro, ada kecil, ada menengah, ada besar. Dan itu memang tergantung dari kepemilikan modal, ya, sama sales penjualan. Ada juga yang menambahkan jumlah karyawan. Dan itu memang mengacu kepada Kementerian UMKM dan Koperasi. Oke, berarti emang udah ada regulasi aturannya ya Pak ya? Oke. Nah Pak, gimana sih Pak resiko ketika kita itu masuk ke pasar baru? Ada resikonya tuh ada apa aja sih Pak? Pasti kalau kita masuk ke pasar baru tidak akan lepas dari resiko karena kita belum tahu kan customer behavior. Satu, kita belum tahu konsumen. Yang kedua, kita belum tahu bagaimana peta persaingan. Yang ketiga, kita juga belum tahu bagaimana masing-masing kekuatan pesaing. Jadi ketika kita masuk ke pasar baru, sebaiknya sekali lagi riset. Amati satu tentang perilaku konsumen. Yang kedua tentang kemampuan dari pesaing. Yang ketiga mungkin saja ada regulasi apakah kita boleh masuk atau tidak. Kan ada pasar-pasar tertentu yang tidak boleh kita masuk, monopoli. Kalau misalnya pasarnya sudah persaingan sempurna mah bebas. Yang penting mah kita berani, kita siap bersaing. Begitu. Berarti ini Pak, misalkan nih Pak tadi kan ada peluangnya, udah ada idenya, terus juga dianalisa, langsung dieksekusi gitu Pak. Nah si bisnisnya itu misalkan udah berjalan lah Pak. Kapan sih Pak waktu yang tepat buat kita ekspansi bisnis kita? Maksudnya itu apakah setelah berjalan lama atau setelah misalkan profitnya itu gede atau setelah gimana tuh Pak? Ekspansi itu biasanya kita lakukan apabila pasar sudah masuk kategori resource maturity, dewasa. Kalau pasar sudah dewasa biasanya kan permintaan itu lambat, tidak mengalami pertumbuhan, berarti kita harus mencari pasar baru. Nah itu biasanya perusahaan-perusahaan melakukan ekspansi ketika pasar yang kita hadapi itu memang tidak ada pertumbuhan lagi. Udah resource maturity, udah dewasa. Oke, berarti maksudnya itu Pak ekspansi pasar itu sebetulnya buat memperluas usaha atau gimana sih Pak? Ya satu memperluas usaha, yang kedua juga ya kita ingin meningkatkan profitabilitas kan. Misalnya begini, pabrik biasa memproduksi sekian ratus ton. Ternyata kapasitas pabrik itu baru terpakai misalnya 70%. Kan masih ada ideal 30. Nah 30 itu bentuk kita harus mencari pasar baru. Jadi ekspansi itu kita lakukan sesuai dengan resource yang kita miliki sama pasar yang kita layani ternyata sudah jenuh, sudah dewasa. Pertumbuhannya juga lambat, begitu. Oke, itu ya Sobat UMKM, kita udah banyak ngebahas tentang peluang usaha ini. Oke, ada lagi satu nih Pak, pertanyaan titipan dari teman Lisna nih Pak. Katanya bagaimana sih Pak menjaga agar peluang usaha kita tidak direbut kompetitor gitu Pak? Bisa enggak? Ya bisa, jadi peluang usaha yang sudah bisa kita identifikasi, kemudian kita analisa, segera eksekusi. Jangan sampai misalnya justru yang mau eksekusi itu pesaing karena kita lambat dalam merespon. Kan kalau misalnya kita analisa menggunakan SWOT analisis, ketika misalnya kita punya peluang, opportunity, kemudian kita punya kekuatan strength, kan ada muncul strategi SO. Kalau misalnya kita berada pada strategi SO, berarti segera kita lakukan strategi pertumbuhan. Agresif kita itu. Jadi strategi yang harus kita lakukan itu bagaimana supaya perusahaan tumbuh. Menggunakan penetrasi pasar, menggunakan strategi generic reporter, kan ada cost leadership, diferensiasi gitu. Gitu ya. Tuh yang bertanya tentang hal itu tuh siapa? Jadi langsung eksekusi, maksudnya itu tadi setelah dianalisa dan lain sebagainya itu langsung dieksekusi, jangan lengle ya Pak. Jangan diengke-engke gitu, jangan dinanti-nanti gitu. Karena pesaing itu kan terus ngintip terhadap gerak-gerik kita. Kalau kitanya lambat nanti malah kalah. langsung aja jadi ya Pak ya. Begini, orang lain
kelihatannya akan menjadi pionir, tetapi karena keputusan untuk mengeksekusi lambat, justru pesaing bisa memanfaatkan pesainglah menjadi pionir. Aduh. Kenapa? Orang kan melihat produknya mana. Iya. Oke, Sobat UMKM, kita udah ngobrol banyaknya sama Bapak. Bapak mungkin sebelum kita tutup karena kita terbatas ruang dan waktu lagi-lagi nih Pak, ada lagi nggak sih Pak yang mau disampaikan tentang peluang usaha ini? Ya sebetulnya kesuksesan seorang pengusaha itu sangat tergantung dari kemampuan melihat pasar. Oke. Apakah pasar itu mengalami perubahan atau bagaimana? Nah itu semua akan mengantarkan kita menjadi orang-orang sukses. Orang sukses itu orang yang bisa memenuhi setiap peluang-peluang pasar yang kelihatannya memang membutuhkan kehadiran kita. Oke, Bapak terima kasih Sama-sama. sudah sharing ilmu di episode hari ini. Alhamdulillah banyak sekali hal yang bisa Lisna dan Sobat UMKM juga ya pasti ambil. Bapak sehat-sehat ya Pak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, buat Sobat UMKM juga terima kasih yang sudah menonton episode hari ini. Episode kali ini ya kita ngebahas tentang peluang usaha sama Bapak. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship, like dan komen di video ini. Komen ya yang punya permasalahan mungkin dari bisnisnya, nanti bakal saya bantu pertanyakan ke Bapak. Dan juga jangan lupa share video ini ke semua sosial media kalian ya. Mungkin sekian untuk hari ini. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.